Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4 yang luar biasa? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran cerdas tangkas semester 2. Pada pertemuan kali ini kita membahas penilaian harian tema 8 subtema 2. Anak-anak, sebelum kita membahas penilaian harian, yuk kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, yuk kita ikuti video ini sampai habis. Muatan pelajaran PPKN. Berikut ini yang termasuk kerjasama di lingkungan sekolah adalah berdiskusi mengenai materi yang belum dimengerti. Membeda-bedakan agama di lingkungan sekolah dapat mengakibatkan perselisihan. Apabila kamu berbeda agama dengan temanmu di lingkungan sekolah, maka kamu harus menghormatinya. Melukis, membaca, menyanyi, menari, dan olahraga merupakan contoh keberagaman hobi atau kegemaran ya. Sebutkan 3 manfaat keberagaman kegemaran di sekolah. Menambah wawasan, melatih untuk mengembangkan sikap bersosialisasi, dan bertukar kegemaran. Muatan bahasa Indonesia, perhatikan kutipan cerita berikut ini. Nah, jika ada kutipan cerita atau paragraf atau bacaan, anak-anak harus membaca berulang-ulang sampai bisa memahami apa maksud dari bacaan tersebut, supaya bisa menjawab soal. Berdasarkan kutipan cerita tersebut, saudagar merupakan tokoh antagonis. Sifat atau watak yang dimiliki tiap tokoh cerita disebut penokohan. Tokoh penengah, baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis dalam cerita fiksi, disebut tokoh tritagonis. Tokoh yang menjadi penentang cerita, berwatak jahat, dibenci oleh pembaca dan pendengar, disebut disebut tokoh antagonis. Jelaskan apa yang dimaksud tokoh statis dalam cerita fiksi. Tokoh yang tidak mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang ada. Muatan pelajaran IPA. Pernyataan berikut yang bukan merupakan pengaruh gaya terhadap gerak benda adalah: balon berubah bentuk bila ditekan. Piring yang dilempar jatuh kemudian pecah. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda yang mulanya utuh menjadi pecah. Membelokkan motor merupakan contoh peristiwa gaya dapat mengubah arah benda. Bola yang menggelinding bisa dihentikan. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Sebutkan 3 contoh bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Piring dilempar jatuh tadi ya, kaleng yang diinjak, ringset, plastisin yang diremas-remas, ditekan-tekan bisa berubah bentuk. Muatan IPS, pedagang, sopir, kuli angkut merupakan contoh jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi disebut kegiatan distribusi. Orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen.
Penyaluran nasi goreng kepada pembeli online melalui GrabFood dapat digolongkan dalam distribusi. Sebutkan 3 contoh kegiatan produksi jasa. Ada guru, penerjemah, dosen, jaksa, dan lain-lain ya. Muatan pelajaran SPDP. Tari kecak dan tari pendek berasal dari Bali. Tari yang lahir, tumbuh, berkembang dalam satu masyarakat dan kemudian diturunkan atau diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi disebut tari tradisional. Gerak tari yang dibentuk oleh paduan beberapa ragam gerak tari tradisional sehingga menjadi bentuk baru disebut gerak tari kreasi baru. Tari Mapeliang dari Sulawesi merupakan tari tradisional yang berfungsi sebagai upacara ritual adat. Jelaskan apa yang dimaksud gerak tari. Coba dikerjakan sendiri ya. Demikian tadi anak-anak pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jika ada pertanyaan bisa tuliskan di chat komentar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.